Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Sari dengan NIM 3219166. Saya dari kelas CI 7E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu adalah pasar atau industri yang terdiri dari produsen-produsen yang mempunyai kekuatan pasar atau mampu mengendalikan output di pasar. Letak pasar persaingan tidak sempurna adalah di antara dua kutub pasar yang mempunyai perbedaan yang sangat ekstrim. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna ini berada di tengah pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Apabila kita membedakan pasar berdasarkan strukturnya, maka pasar dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Struktur pasar terdiri dari dua kutub yang berbeda, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Secara umum, karakteristik masing-masing pasar ditinjau dari jumlah produsen, produknya, kemampuan menentukan harga, persaingan di luar harga, hambatan untuk masuk pasar, dan permintaan. Pasar persaingan sempurna terletak di antara dua kutub tersebut yang umumnya dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monosponsori. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembelinya. Pada pasar ini, harga barangnya ditentukan oleh penjual itu sendiri. Selain itu, kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu bisa melakukan tawar-menawar terhadap barang yang akan kita beli. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani Yasmin dengan NIM 3219199 dari kelas Ekonomi Islam 7E. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur pasar lanjutan, yaitu poin C, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar persaingan tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu adanya efisiensi skala besar. Maksudnya yaitu, dalam hal ini keberadaan teknologi yang padat modal dibutuhkan dalam produksi, di mana efisiensi akan tercapai apabila output yang diproduksi dengan menggunakan skala yang besar. Yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Maksudnya, perusahaan harus cermat dan teliti dalam memperhitungkan keputusan harga yang akan dilakukan, supaya dengan keputusan yang dihasilkan tidak akan memunculkan kerugian nantinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar oligopoli. Yang pertama yaitu hanya sedikit perusahaan di dalam industri. Maksudnya yaitu untuk secara teori, dalam menetapkan berapa jumlah perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli sangat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, apabila sebagai analisis umumnya diasumsikan jumlahnya kurang dari 10. Yang kedua yaitu produk homogen. Apabila dilihat dari output yang dihasilkan pasar oligopoli adalah peralihan dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Maka di dalam pasar oligopoli menghasilkan produk yang homogen. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Maksudnya yaitu, apabila suatu perusahaan menentukan harga dan jumlah output yang dihasilkan, maka akan mempengaruhi terhadap perusahaan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu oligopoli murni.
Maksudnya yaitu, dalam pasar ini perusahaan menjual barang yang homogen. Biasanya dijumpai industri yang menghasilkan bahan mentah, seperti pasar semen. Selanjutnya yaitu oligopoli diferensial. Maksudnya, biasanya perusahaan dalam pasar ini menjual barang yang berbeda corak, dan umumnya adalah barang akhir, seperti contohnya pasar mobil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kelebihan dari pasar oligopoli, yaitu di dalam pasar oligopoli memberikan kebebasan bagi pembeli untuk memilih. Yang kedua yaitu di dalam pasar oligopoli dapat dilakukan penelitian dan juga pengembangan produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu di dalam pasar oligopoli sangat memperhatikan kepuasan dari konsumen, karena adanya persaingan di antara penjual. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar oligopoli. Yang pertama, dengan adanya pasar oligopoli akan menimbulkan adanya ketimpangan pendapatan di antara penjual, yaitu ketimpangan pendapatan di antara penjual yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu dapat mendorongnya inflasi apabila harga yang stabil dan terlalu tinggi. Yang ketiga dapat menimbulkan adanya pemborosan terhadap biaya produksi apabila adanya kerjasama di antara pemilik pasar oligopoli dikarenakan semangat mereka untuk bersaing kurang. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elvira Mesandra dengan NIM 3219204 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang pasar monopolistik. Nah, yang pertama kita bahas dulu pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjualan pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Contohnya seperti sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu terdapat banyak penjual, barang yang berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, keluar dan masuk ke dalam industri relatif mudah, persaingan menetapkan promosi penjualan sangat mudah. Nah, yang ketiga, sifat-sifat pasar monopolistik. Nah, yang pertama, untuk unggul diperlukan keunggulan bersaing yang berbeda. Yang kedua, mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, brand yang menjadi ciri khas produk berbeda. Yang keempat, produsen atau penjual hanya memiliki sedikit kekuatan merubah harga. Yang kelima, relatif mudah keluar masuk pasar. Nah, poin selanjutnya yaitu persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga pada prinsipnya mengandung kegiatan usaha di luar perubahan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli. Persaingan bukan harga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama diferensi produk, yang kedua iklan dan berbagai bentuk promosi penjualan. Nah, poin yang kelima, efek persaingan monopolistik. Yang pertama, terjadi ketidakefisiensian produk. Yang kedua, konsumen harus membayar harga produk yang lebih tinggi. Poin yang keenam, pengaturan pasar monopolistik. Yang pertama, pemerintah membuat peraturan tentang kebijakan harga. Dan yang kedua, pemerintah memberikan subsidi. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.